Lampu kota Jakarta yang berkelip di luar jendela setinggi langit-langit apartemenku adalah satu-satunya saksi bisu atas kelelahan yang kugenakan. Aku adalah Danisa, manajer senior di sebuah firma investasi. Sebuah gelar mentereng yang di mata sebagian besar orang berarti kemapanan, kebebasan, dan ketiadaan masalah. Mereka salah. Aku telah belajar bahwa semakin tinggi jabatan yang kau panggul, semakin besar pula tanggung jawab yang diam-diam menjeratmu, terutama tanggung jawab yang tak tertulis, yang berlabel keluarga. Ponselku berdengung. Layar menampilkan nama Ibu Ratna. Senja baru saja jatuh, dan aku tahu tanpa perlu menjawab, apa isi percakapan yang akan terjadi. Ini adalah rutinitas yang membosankan. Bunyi notifikasi setoran tunai dariku disusul oleh telepon pengakuan syukur, yang tak lama kemudian berganti menjadi keluhan baru. Malam itu, topik utamanya pasti adalah Aldi, adikku. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi tiang penyangga yang tak terlihat. Bukan karena aku ingin, melainkan karena keharusan yang dibungkus rapi dalam kemeja kasih sayang. Modal usaha kafe pertamanya, aku yang menalangi, lalu menanggung kerugian total saat tempat itu bangkrut hanya dalam 8 bulan. Proyek sepatu handmade eksklusifnya, aku menggelontorkan dana pribadi, hanya untuk melihat tumpukan kardus berisi mimpi yang tak terjual di gudang rumah ibu. Semuanya kulakukan atas nama tanggung jawab, sebuah kata yang diucapkan Ibu Ratna dengan nada memelas, namun kutanggung dengan bahu yang semakin lama semakin berat. Aku mengambil napas dalam-dalam, menekan tombol hijau. Halo, Bu. Ada apa? Danisa, sayangku. Suara Ibu Ratna terdengar lirih, dikemas dengan nada yang sudah kuhafal luar kepala, pujian sebelum permohonan. Aldi sudah menghubungi kamu, kan? Soal biaya tambahan untuk dekorasi. Bunga mawar import itu harganya melonjak gila-gilaan. Nak. Aku memejamkan mata. Aldi, adik laki-laki yang dimanjakan itu, kini hendak menikahi Sari, seorang perempuan yang, sejujurnya, membuatku meragukan seluruh kewarasanku. Sejak kemunculannya, tuntutan finansial keluarga semakin eskalatif, seolah gajiku adalah mata air abadi yang tak pernah kering. Belum, Bu. Tapi aku yakin, anggaran cateringnya saja sudah gila-gilaan. Kataku, mencoba menjaga intonasi tetap tenang. Ah, itu kan wajar. Hanya sekali seumur hidup, Nisa. Hanya sekali seumur hidup. Kalimat klise itu selalu menjadi pembenaran untuk setiap pemborosan yang akan mereka timpakan ke pundakku. Aku, seorang perempuan yang menghabiskan masa muda dan energinya meniti karir demi stabilitas, kini menjadi bank pribadi tak berizin bagi seluruh keluarga. Aku memandang figura di atas meja kerjaku. Ada foto masa kecilku bersama Aldi. Ia selalu tersenyum cerah, bersandar padaku. Dulu, aku rela melakukan apa saja demi senyum itu. Sekarang, senyum itu terasa seperti kutukan. Titik didih tanggung jawabku terjadi 6 bulan lalu. Dan ini adalah hal yang paling krusial. Aldi dan Sari telah mengajukan kredit kepemilikan rumah, KPR, senilai 2,8 miliar rupiah. Bank menolaknya. Aldi tidak memiliki rekam jejak finansial yang stabil. Sari pun tak jauh berbeda. Bank menuntut seorang penjamin utama dengan riwayat kredit yang tak tercela. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku mengingat malam itu, di rumah ibu, saat wajah memohon Aldi membuatku luluh. Cuma sebentar, Kak. Setelah ini aku janji akan mandiri. Rumah ini kuncinya cuma ada di namamu, bujuk Aldi. Maka, Danisa menekan kontrak itu. Tanda tangan dan riwayat kredit bersihku menjadi penjamin utama KPR. Aku membuka gerbang rumah impian mereka dengan namaku. Aku melakukannya atas dasar sisa-sisa kasih sayang dan harapan bahwa ini adalah pengorbanan terakhir. Aku adalah jaring pengaman terakhir. Dan kini, jaring pengaman itu terasa seperti jerat di leherku. Telepon Ibu Ratna akhirnya terputus. Ruangan apartemen kembali sunyi, menyisakan deru AC sentral. Aku berdiri, berjalan menuju dapur, dan menuang segelas air putih dingin. Di balik topeng manajer senior yang dingin dan rasional, aku hanyalah seorang perempuan yang lelah memanggul keluarga yang enggan berjalan sendiri. Aku hanyalah seorang penjamin, bukan hanya bagi utang KPR, tetapi juga bagi seluruh masa depan adikku. Dan aku, sang penjamin, baru saja menyadari bahwa jaring pengaman ini sebentar lagi akan menjadi korban. Keteraturan adalah mantra hidupku. Meja kerjaku di kantor rapi,
Spreadsheet keuanganku terstruktur sempurna, dan emosiku terkendali. Aku berharap Aldi dan Sari bisa meniru sedikit saja dari keteraturan itu, terutama menjelang pernikahan mereka yang dijadwalkan 2 bulan mendatang. Mereka datang ke apartemenku pada hari Sabtu sore, membawa tumpukan printout mengilap dari vendor catering dan dekorasi. "Kak Nisa, coba lihat ini," seru Sari. Suaranya melengking antusias, memamerkan brosur catering dengan foto-foto hidangan yang tampak seperti karya seni, bukan makanan untuk 500 orang. Aldi duduk di sofa, asyik dengan ponselnya, sesekali mengangguk tanpa melihat dokumen itu. Peran Aldi dalam perencanaan pernikahan ini tampaknya hanya menjadi penonton pasif bagi ambisi Sari. Aku mengambil dokumen itu dan mulai membolak-baliknya. Aku melihat angka. Dan angka-angka itu menjerit. "Tunggu sebentar," kataku, menarik napas panjang. "Kalian merencanakan paket diamond catering dan dekorasi dari vendor termahal ini, tapi kalian baru saja mengambil KPR 2,8 miliar rupiah, yang mana aku menjadi jaminannya." Sari langsung mencibir. "Kan sudah disetujui, Kak? Kenapa diungkit-ungkit lagi?" "Karena itu bukan uang hadiah, Sari. Itu utang jangka panjang," jelasku dengan sabar, menunjuk ke kolom total biaya yang mencengangkan. "Biaya ini hampir 2 kali lipat dari yang kalian diskusikan di awal. Jika kalian menghabiskan sebesar ini untuk 1 malam, sisa tabungan kalian akan terkuras habis. Bagaimana dengan biaya pindahan, perabotan, atau dana darurat?" Aldi akhirnya mengangkat kepala, wajahnya tampak jengkel karena acara bermain gamenya terganggu. "Ah, kakak ini selalu hitung-hitungan banget, sih. Kan nanti bisa dicicil pelan-pelan." "Cicil dengan apa, Aldi? Gaji cateringmu bahkan belum stabil. Kalian akan menikah dengan modal utang yang ditutup utang lagi." Sanggahku, kali ini nadaku sedikit meninggi. Mendengar kritik logisku, wajah Sari seketika berubah masam. Senyum manisnya lenyap, digantikan ekspresi sinis yang sering kulihat ketika keinginannya dipertanyakan. "Begini, ya, Mbak Danisa." Sari sengaja menggunakan nada formal, membalas seranganku dengan serangan yang paling ia kuasai, personal. "Mungkin Anda tidak mengerti. Pernikahan ini penting. Ini tentang status. Bukan seperti, seperti Anda, yang tidak punya siapa-siapa dan hanya hidup berdua dengan pekerjaan." Sebuah tusukan yang dingin. Aku bisa merasakan denyutan di pelipisku. Aku berusaha memproses kata-katanya. Iri. Itu tuduhan tersiratnya. Bahwa aku, seorang perempuan sukses yang memiliki segalanya secara mandiri, iri pada kehidupan yang mereka bangun di atas utang dan jaminan orang lain. Aku tidak iri, Sari. Aku hanya realistis. Jawabku, suaraku menajam. Aku menjaga stabilitas finansial kalian karena itu memengaruhi namaku dan rumah yang kujamin. Sari bangkit dari sofa, mendekatiku dengan aura kemarahan yang tiba-tiba. Wajahnya merah padam. "Terserah. Pokoknya, Anda itu terlalu suka mengontrol. Anda pikir karena Anda yang bayar utang, Anda bisa mengatur semuanya? Jangan jadi wanita tua kesepian yang iri pada kebahagiaan adiknya sendiri." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh racun, menembus lapisan pertahananku. Ia telah melewati batas profesional dan menyerang inti harga diriku sebagai seorang perempuan yang berjuang. "Jaga bicaramu, Sari," desisku. Tiba-tiba, Sari menerjang. Itu bukan dorongan main-main. Dalam hitungan detik yang terasa melambat, perempuan itu maju dengan mata menyala, tangan kanannya menjambak rambutku dengan kekuatan penuh, menarik kepalaku ke belakang. Rasa sakit menjalar, membuatku kaget, belum sempat bereaksi. "Kau yang harus tahu tempatmu," teriak Sari. Kemudian, dorongan brutal datang. Sari mendorongku ke belakang dengan sekuat tenaga. Aku kehilangan keseimbangan, kakiku tersandung karpet, dan pandanganku berputar. Punggungku menghantam ujung meja kopi kayu solid yang ada di belakangku. Prah! Aku ambruk ke lantai, merasakan sakit menusuk yang menyebar dari punggung hingga ke kepala. Pandanganku kabur, dan ada cairan hangat di belakang kepalaku. Aku merintih, mencoba mengangkat tubuhku yang terasa lumpuh. Aku mendongak, mencari Aldi. Aku menunggu tangannya, pelukannya, atau setidaknya raut wajah terkejut. Namun, yang kulihat adalah ekspresi jengkel di wajah adikku. Ya, jengkel. Ia tidak berteriak, tidak menghampiriku,
bahkan tidak menoleh ke arah Sari yang kini tampak tersengal. Adikku hanya menatap sekilas tubuh kakaknya yang tergeletak berdarah. Lalu, seolah aku hanyalah gundukan sampah yang menghalangi jalan, Aldi melangkahi tubuhku dengan tatapan kosong. Ayo, Sari, kita pergi. Aku sudah muak, ucap Aldi dingin, kemudian pergi bersama Sari. Pintu apartemenku tertutup dengan bunyi berdebam yang bergema di keheningan. Aku terbaring di lantai marmer putih, merasakan darah hangat membasahi rambutku. Bukan rasa sakit fisik yang merobekku, melainkan pengabaian total yang kuterima dari satu-satunya keluarga yang tersisa. 5 menit kemudian, saat aku merangkak ke sofa dan mencoba mencari kontak Jelita, ponselku berdengung lagi. Aku melihat nama Aldi. Bukan permintaan maaf, bukan panggilan ambulans. Itu adalah pesan singkat dingin yang mengakhiri segalanya. Jauhi kami. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku membaca pesan itu sekali lagi, 2 kali. Jantungku berdebar tak karuan, tapi bukan karena panik. Kali ini, itu adalah detak amarah yang dingin. Baiklah, Aldi. Kau memintaku menjauh. Aku akan menurutimu, seutuhnya. Keheningan yang tersisa setelah pintu apartemenku dibanting menutup adalah suara yang paling memekakan. Tubuhku tergeletak, separuh di karpet mahal, separuh di lantai marmer yang dingin. Rasa sakit fisik di belakang kepala akibat benturan itu baru mencapai puncaknya beberapa detik kemudian. Berdenyut kencang, menyaingi rasa sakit pengkhianatan yang membeku di dada. Aku, Danisa, wanita yang menjamin seluruh masa depan finansial mereka, dibiarkan terkapar. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Aldi, adik kandungku yang kucintai dan kubela mati-matian, melangkahiku. Bukan karena terburu-buru, bukan karena panik, tetapi dengan ekspresi datar, jengkel, seolah aku hanyalah penghalang yang sepele. Adikku pergi, meninggalkan aku dan darah yang mulai merembes. Syok menahanku di lantai selama beberapa menit yang terasa seperti jam. Namun, aku tidak menangis. Kelembaban yang kurasakan di wajahku berasal dari darah di rambutku, bukan air mata. Peristiwa ini melucuti semua sisa kasih sayang, hanya menyisakan perhitungan dingin. Jika mereka bisa begitu brutal, maka Danisa tidak akan bersikap lembut lagi. Aku berhasil merangkak, menggunakan sisa tenaga untuk mencapai sofa. Sebelum menghubungi siapapun, aku menatap layar ponselku. Pesan dari Aldi terpampang, sebuah ultimatum yang kini berharga bagiku. Jauhi kami. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku mengulanginya dalam hati. Jauhi. Aku akan menurutinya. Aku menghubungi Jelita, sahabat terbaikku, dengan suara yang bergetar namun terkontrol. Jelita, segera datang. Ada insiden serius di apartemenku. Saat Jelita tiba, ia adalah badai kekhawatiran yang masuk ke dalam keheningan yang dingin. Melihat darah, melihatku, wanita yang selalu sempurna, terluka, membuat wajah Jelita seketika pucat. Ia melihat tumpahan darah di lantai dan segera tahu ini bukan sekadar jatuh. Sari mendorongku, bisikku, menyerahkan diri sepenuhnya pada perawatan tangannya yang cekatan. Jelita segera membawaku ke UGD. Sepanjang perjalanan, ia mencerca Aldi dan perempuan itu dengan sumpah serapah yang kusambut dengan kebisuan. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata, aku hanya perlu membalas dendam dengan tindakan. Di rumah sakit, prosesnya terasa mekanis. Dokter UGD menanganiku, membersihkan luka di belakang kepalaku, dan menjahitnya dengan presisi. Bau antiseptik, bip ritmis monitor jantung, dan dinginnya instrumen medis adalah realitas baruku. Laporan medis datang, cedera akibat trauma benda tumpul pada tengkorak bagian oksipital. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Jelita, yang memegang dokumen itu, mendesis marah. Kita tuntut dia, Nisa. Kita masukkan Sari ke penjara, dan kita buka borok Aldi di pengadilan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Jelita dengan tatapan yang terasa tua. Tidak, Jelita. Aku tidak akan memberinya drama yang ia inginkan. Lalu, tuntut Jelita, tidak mengerti. Aldi memintaku menjauh, kataku. Aku akan memberinya pemutusan hubungan yang total. Secara finansial, secara emosional, secara permanen. Aku tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai mata. KPR 2,8 miliar rupiah itu. Namaku adalah kuncinya.
Jika aku menjauh, kunci itu ikut kubawa. Mereka akan belajar arti sesungguhnya dari kata mandiri. Pada saat itulah, di atas ranjang rumah sakit yang dingin, Danisa yang baru terlahir. Ia bukan lagi sang kakak yang penuh kasih sayang, melainkan seorang manajer senior yang hanya memproses risiko dan kerugian. Pengkhianatan adalah kerugian terbesar, dan aku menuntut pengembalian modal yang setimpal. Selesai di rumah sakit, aku kembali ke apartemen, yang sekarang terasa seperti markas operasi. Tidak ada kesedihan berlarut, hanya fokus laser dan perencanaan logistik. Trauma fisik telah bertransformasi menjadi energi dingin yang terarah. Aku menghabiskan 2 hari berikutnya di depan laptop, bukan untuk pekerjaan kantorku, melainkan untuk operasi pribadiku. Aku tidak berkonsultasi dengan pengacara untuk menuntut Sari. Aku berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk memastikan proses pencabutan jaminan berjalan mulus dan tak terbantahkan. Aku mencetak semua formulir yang diperlukan bank untuk memutus hubunganku sebagai penjamin utama KPR. Aku menyusun surat pernyataan yang profesional dan kering, menghindari detail kekerasan dan hanya berfokus pada perselisihan parah dan ancaman finansial yang tak teratasi, yang membuatku tidak lagi dapat menanggung risiko pinjaman mereka. Ini adalah bahasa yang dipahami bank, risiko. Aku melampirkan salinan laporan medis sebagai bukti adanya insiden fisik yang terjadi setelah perselisihan finansial, menunjukkan bahwa situasinya ekstrim. Aku tidak perlu menuduh. Aku hanya perlu fakta yang didukung cap rumah sakit. Dengan tangan yang stabil dan hati yang mati rasa, aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Tanda tangan ini adalah pembatalan janji dan pembatalan masa depan mereka. Aku mengirimkan seluruh paket itu melalui kurir khusus ke kantor pusat bank, memastikan jejak digital dan kertas yang jelas. Aku menunggu. Masa penantian ini dipenuhi oleh ketenangan yang menipu. Aku tahu badai sedang datang, tetapi kali ini, badai itu akan menerpa mereka, bukan aku. 3 hari kemudian, konfirmasi resmi dari bank datang melalui email terenkripsi. Pencabutan jaminan utama telah dilaksanakan. KPR 2,8 miliar rupiah Aldi dan Sari sekarang berada dalam status default dan terancam dibatalkan jika penjamin baru tidak ditemukan dalam 24 jam. Aku menutup laptop. Misi selesai. Teleponku mulai berdenging gila-gilaan. Panggilan dari nomor yang tidak kukenal, kemungkinan bank, dan kemudian, pesan singkat yang histeris dari Sari. Kau jalang gila. KPR dibatalkan. Kau menghancurkan kami. Kau tidak akan lolos. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa dingin di wajahku. Lolos? Aku baru saja menang. Aku mengabaikan pesan Sari, menunggu pukulan terakhir yang kuduga akan segera datang. Dan benar saja. Ponselku bergetar dengan panggilan dari Ibu Ratna. Aku menarik napas panjang, memasang topeng manajer senior yang paling dingin, dan mengangkatnya. Danisa, apa yang kau lakukan? Suara Ibu Ratna pecah karena amarah dan kepanikan. Bukan kepedulian. Kau menghancurkan hidup adikmu. Bagaimana dengan pernikahan mereka? Kenapa kau mencabutnya? Aku membiarkan seruan-seruan itu membanjiri telingaku, menunggu celah. Aku tidak tertarik pada drama mereka. Aku tertarik pada penutupannya. Aku hanya menuruti permintaan Aldi. Bu, jawabku datar. Aldi memintaku menjauh. Aku telah menjauhkan diriku, dan semua risiko keuanganku, dari mereka. Tapi kau melakukannya karena iri. Kau wanita kesepian yang tidak ingin adikmu bahagia. Tuduh Ibu Ratna, mengulang persis narasi yang digunakan Sari saat menyerangku. Itu sudah cukup. Kalimat itu adalah penentu yang kuminta. Ibu Ratna memilih narasi mereka. Bu, kataku, suaraku tak beremosi. Tanyakan pada Aldi apa yang terjadi di apartemenku. Tanyakan padanya mengapa ia melangkahi darah dagingnya. Keputusanku final. Aku tidak memberinya kesempatan lagi untuk menyalahkan. Aku menekan tombol merah. Sambungan terputus. Di tengah keheningan apartemen yang sunyi, aku merasakan kebebasan yang brutal. Aku telah memotong tali pusar finansial yang menjeratku selama bertahun-tahun. Aku telah menarik jaring pengaman. Danisa sekarang sendirian, tetapi bebas, dan siap untuk menghadapi pertempuran hukum yang akan datang. Aku tahu Aldi dan Sari akan mencoba memutarbalikkan fakta. Dan aku, Danisa, punya bukti yang lebih kuat dari sekadar tangisan mereka. Ketenangan yang kudapatkan setelah memutus sambungan telepon Ibu Ratna hanya berlangsung singkat.
Aku tahu tindakan pembalasan finansial yang kulakukan akan memicu reaksi yang lebih keras dari Aldi dan Sari. Mereka kehilangan rumah impian senilai 2,8 miliar rupiah dan, yang lebih penting bagi mereka kehilangan wajah di depan teman-teman dan keluarga besar. Balasan mereka datang seminggu kemudian, dikemas rapi dalam amplop berlogo pengadilan, panggilan sidang dan permohonan perintah perlindungan sementara. Aku membaca dokumen itu di meja kerjaku. Permohonan itu adalah sebuah fiksi sinis. Mereka memutarbalikkan seluruh kejadian, mengklaim bahwa Danisa adalah wanita labil yang cemburu pada pernikahan adiknya sendiri. Mereka menuduhku menyerang Sari secara fisik dan mengancam stabilitas finansial mereka karena iri hati. Mereka bahkan menggunakan pesan singkat Aldi, "Jauhi kami," sebagai bukti bahwa merekalah yang berupaya menjaga jarak karena takut padaku. Ambulans yang kubayangkan harusnya membawaku ke rumah sakit, kini berubah menjadi drama murahan yang mereka ajukan di pengadilan. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin yang nyaris tidak mengeluarkan suara. Mereka membuat kesalahan fatal. Mereka mengubah konflik dari ranah personal ke ranah hukum, dan ranah hukum adalah medan pertempuran tempat Danisa, si manajer senior, unggul. Aku segera menghubungi Bu Dewi. Beliau adalah pengacara senior yang sering bekerja sama dengan firmaku, terkenal karena ketajaman analisis dan ketidakmampuan untuk menerima omong kosong. Pertemuan kami berlangsung di kantor Bu Dewi yang dipenuhi buku-buku tebal berbau debu dan kertas. Aku menceritakan semuanya, dari awal utang piutang, pengorbanan KPR, insiden di apartemen, pengabaian Aldi, hingga bukti laporan medis. Bu Dewi mendengarkan dengan tenang, sesekali mencatat. Setelah aku selesai, beliau menutup bukunya dan menatapku. "Danisa," kata Bu Dewi, suaranya rendah dan penuh perhitungan. "Mereka melakukan kesalahan. Mereka menggunakan emosi, kita akan menggunakan fakta. Mereka ingin sidang drama, kita akan memberi mereka sidang yang dingin dan bersih." Bu Dewi meminta semua dokumen yang kumiliki, riwayat transfer dana dan utang selama 5 tahun terakhir, kontrak KPR yang masih mencantumkan namaku sebagai penjamin sebelum ditarik, laporan medis yang menyatakan trauma benda tumpul, dan yang paling penting, rekaman CCTV yang baru kupasang. Aku merasa lega. Selama ini, aku menahan diri untuk tidak menggunakan bukti kekerasan Sari, memilih pembalasan finansial. Sekarang, mereka sendiri yang menyeretku kembali ke sana, menuntut nama baikku. "Kita tidak akan membiarkan mereka menjadi korban," tegas Bu Dewi. "Kita akan membongkar seluruh kebohongan mereka di ruang sidang. Kita akan tunjukkan siapa yang sebenarnya korban, dan siapa yang memanfaatkanmu." Pekan persiapan sidang terasa melelahkan, namun memberiku fokus. Danisa harus tampil sempurna di depan hakim, tenang, profesional, dan sedikit terluka, korban yang mencari keadilan, bukan pembalasan. Di sisi lain, Aldi dan Sari terus mengirimkan pesan yang berisi ancaman dan tuntutan agar aku mencabut laporan medis dan mengembalikan KPR mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap pesan yang mereka kirim adalah amunisi tambahan bagi Bu Dewi. Saat hari sidang tiba, aku masuk ke ruang pengadilan dengan langkah mantap, mengenakan pakaian profesional yang elegan dan perban kecil yang tersisa di belakang rambutku. Aku duduk di sisi Bu Dewi. Di seberang, ada Aldi dan Sari, ditemani pengacara yang tampak muda dan terlalu percaya diri. Sari terlihat tegang namun berusaha menampilkan citra rapuh. Aldi, seperti biasa, tampak jengkel dan malas-malasan, sesekali melirikku dengan tatapan penuh kebencian. Persidangan dimulai. Pengacara mereka memulai dramanya, menceritakan kisah sedih tentang bagaimana pernikahan impian mereka dirusak oleh kakak yang iri dan suka mengontrol. Sari bahkan menangis terseduh-seduh saat menceritakan ketakutan mereka terhadapku. Aku menatap mereka tanpa berkedip. Dalam hatiku, aku tahu ini adalah pertunjukan terakhir mereka. Giliranku tiba. Bu Dewi memulai dengan presentasi yang sederhana, fokus pada kronologi. "Yang Mulia Hakim," Bu Dewi memulai dengan suara tenang. "Klien kami, Danisa, bukan hanya penjamin, tetapi juga penyedia utama finansial bagi keluarga kecil ini selama bertahun-tahun. Kami akan menunjukkan bukti-bukti transfer dana yang menunjukkan Danisa telah membayar utang, modal usaha, dan menopang gaya hidup mereka. Ini bukan kontrol. Ini adalah tanggung jawab yang disalahgunakan." Bu Dewi menyerahkan setumpuk tebal bukti transfer bank. Raut wajah Aldi dan Sari seketika berubah.
Mereka tahu betul kebenaran itu. Dan mengenai klaim bahwa klien kami adalah agresor, Bu Dewi melanjutkan, nadanya kini setajam silet. Kami memiliki bukti medis, Yang Mulia. Ia kemudian menyerahkan laporan rumah sakit. Bukti medis ini menyatakan bahwa klien kami menderita cedera jaringan lunak akibat trauma benda tumpul. Trauma ini terjadi pada tanggal yang sama dengan perselisihan yang diklaim oleh pemohon, Sari dan Aldi, sebagai serangan dari Danisa. Pukulan telak pertama, fakta medis tidak berbohong. Pengacara lawan mencoba menyanggah, mengatakan bahwa bukti medis itu bisa dipalsukan, atau Danisa melukai diri sendiri. Dan disinilah Bu Dewi mengeluarkan kartu as yang kuperoleh berkat insting manajerku yang tajam. Kami memiliki satu saksi lagi, Yang Mulia. Saksi yang bisu, tetapi sangat jujur. Bu Dewi meminta izin untuk memutar rekaman. Rekaman CCTV dari koridor apartemenku diputar. Ruang sidang hening. Video itu, meskipun tanpa suara, berbicara lebih keras dari 1000 kata. Semua orang di ruangan itu melihat dengan jelas. Sari yang penuh amarah menerjang. Sari yang menjambak rambutku. Sari yang mendorongku dengan kekuatan penuh hingga aku ambruk dan terbentur meja. Dan yang paling menghancurkan bagi Aldi, yang paling menyakitkan bagiku. Aldi yang menatap sekilas ke tubuh kakaknya yang terkapar di lantai, kemudian melangkahinya dengan ekspresi jengkel, dan meninggalkan apartemen bersama Sari. Layar dimatikan. Ruangan itu terasa berat. Wajah Sari kini pucat pasi. Sementara Aldi menunduk dalam-dalam, tubuhnya tegang. Pengacara mereka tidak dapat berkata-kata. Bukti video itu tidak hanya menunjukkan Sari sebagai agresor, tetapi juga menelanjangi Aldi sebagai seorang pengkhianat dan pengecut. Hakim membutuhkan waktu sebentar untuk meninjau bukti tersebut. Ketika beliau berbicara, keputusannya tegas. Permohonan perintah perlindungan sementara oleh pemohon, Aldi dan Sari, ditolak. Danisa menang. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan hukum. Ini adalah penegasan bahwa harga diri dan kebenaran tidak dapat dibeli atau ditipu. Aku berdiri di luar ruang sidang, ditemani Bu Dewi dan Jelita. Aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan. Perasaanku ringan, seolah beban bertahun-tahun yang kupanggul kini telah terangkat. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, suara Aldi memanggilku. Nisa, kau benar-benar tega, ya. Aldi tidak lagi marah. Ia tampak putus asa dan kelelahan. Aku berhenti dan berbalik, menatap adikku untuk terakhir kalinya. Di sebelahnya, Sari berdiri dengan wajah cemberut, menolak menatapku. Tega? Tanyaku, suaraku datar. Tega itu adalah melangkahi tubuh kakakmu sendiri yang sedang berdarah. Aldi. Tega itu adalah menuntut rumah yang kau tidak mampu beli, dengan nama yang kau curi. Aku mendekat sedikit, memastikan hanya Aldi yang mendengar kata-kataku. Kau memintaku menjauh. Aldi. Aku menuruti. Aku menjauhkan namaku, utangmu, dan seluruh hidupmu dariku. Aku menarik napas. Dengar baik-baik. Kita orang asing sekarang. Ikatan darah sudah kau putuskan sendiri malam itu di apartemenku. Jangan pernah lagi mencoba menghubungiku atau Jelita. Jangan pernah meminta sepeser pun dariku. Hiduplah mandiri, seperti yang selalu kau inginkan. Aku tidak menunggu respons. Aku berbalik dan berjalan pergi, ditemani Jelita dan Bu Dewi. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan menuju matahari sore. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah drastis. Berkat keberhasilanku di firma dan penanganan krisis ini dengan kepala dingin, aku dipromosikan menjadi direktur. Sebuah posisi yang menempatkanku di puncak karirku. Aku membeli sebuah penthouse baru dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Sebuah rumah yang kubeli murni dengan namaku, tanpa perlu penjamin, tanpa perlu menalangi siapapun. Sari dan Aldi? Aku mendengar kabar dari Jelita bahwa pernikahan mereka ditunda dan mereka berjuang melunasi utang vendor catering, kehilangan muka di depan semua orang. Namun, itu bukan lagi urusanku. Danisa menemukan kedamaian yang sejati. Aku duduk di balkon penthouse baru, menyesap kopi, memandang kota yang berkelip. Aku telah memutus total ikatan dengan keluarga toksikku, meraih kembali kendali atas hidupku, dan mencapai kesuksesan yang sepenuhnya milikku. Aku tersenyum. Senyum kali ini, murni dan tak terbebani. Beberapa bulan setelah kemenangan di ruang sidang,
Kehidupan Danisa terasa sunyi, tetapi bukan sepi. Itu adalah keheningan damai yang datang setelah badai besar berlalu. Aku pindah ke penthouse baru, sebuah ruang tinggi dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke Cakrawala, Jakarta. Rumah ini kubeli murni atas namaku sendiri, sebuah monumen nyata bagi independensiku. Tidak ada penjamin, tidak ada utang, tidak ada drama. Posisi baru sebagai direktur menuntut seluruh fokusku. Aku bekerja dengan ketenangan seorang profesional yang tahu persis apa yang dia inginkan. Tidak ada lagi energi emosional yang terbuang untuk mengkhawatirkan orang lain. Seluruh energinya kini diarahkan untuk menciptakan nilai dan kesuksesan pribadi. Jelita tetap menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkanku dengan dunia luar yang lebih lembut. Jelita sesekali memberiku kabar terbaru mengenai mantan keluargaku, kabar yang tidak kuminta, tetapi Jelita tahu aku perlu mendengarnya untuk memastikan penutupan telah sempurna. Pernikahan Aldi dan Sari telah ditunda tanpa batas waktu. Reputasi mereka, setelah terbongkar di pengadilan bahwa merekalah yang berbohong dan menyerang, telah rusak parah di lingkungan sosial Ibu Ratna. Mereka kehilangan muka, dan kini berjuang keras membayar sisa utang vendor yang telah mereka tunda. Ibu Ratna? Beliau mencoba menghubungiku beberapa kali, mengirim pesan-pesan yang berputar antara permohonan maaf yang tersirat, bukan untukku, tetapi untuk situasi mereka, dan kutukan bahwa aku telah menjadi putri yang durhaka. Setiap kali pesan itu masuk, aku akan membaca baris pertama, kemudian segera menghapusnya. Aku tidak lagi menyimpan amarah. Aku hanya menyimpan jarak. Jarak adalah bentuk perlindungan terbaik yang pernah kuberikan pada diriku sendiri. Suatu sore, saat duduk di balkon, aku mengenang insiden di apartemen lama. Aku menyadari satu hal krusial. Kekerasan fisik dari Sari dan pengabaian dari Aldi adalah cermin yang retak. Cermin itu menunjukkan kepadaku betapa parahnya aku telah kehilangan diriku sendiri dalam upaya menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Keputusanku untuk mencabut KPR dan menghadapi mereka di pengadilan bukanlah tentang balas dendam. Itu adalah tentang merebut kembali namaku, nama baikku, integritas profesionalku, dan yang paling penting, kendali atas kehidupanku sendiri. Waktu adalah penyembuh terhebat, tetapi tindakan adalah yang mempercepat proses penyembuhan itu. Danisa kini menjalani kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri, untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja. Aku mulai mengisi waktu luangku dengan hal-hal yang benar-benar aku nikmati, melukis abstrak, perjalanan singkat keluar kota, dan menjalin hubungan sosial yang sehat dengan kolega profesional yang menghargai kecerdasanku, bukan dompetku. Kedamaian sejati yang kudapatkan bukanlah ketiadaan konflik, melainkan ketiadaan rasa takut terhadap konflik. Aku tidak lagi takut menghadapi telepon, tagihan, atau permintaan yang tak masuk akal. Semua pintu masuk ke drama toksik telah terkunci dan kuncinya telah kulempar jauh. Ada satu hal yang kutemukan dalam kedamaian ini, cinta baru. Bukan cinta romantis, tetapi cinta pada diriku sendiri. Aku belajar bahwa seorang wanita tidak perlu menjadi jaring pengaman untuk dihargai. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, sukses, dan mandiri. Suatu malam, saat makan malam dengan Jelita, sahabatku itu bertanya apakah aku pernah menyesali keputusan yang kulakukan. Menyesal? Aku tersenyum, senyum yang mencapai mataku. Aku menyesal karena terlalu lama menunda keputusan itu. Jelita. Aku kehilangan bertahun-tahun hidupku karena mencoba menyelamatkan mereka. Sekarang, aku tidak kehilangan apa-apa, kecuali utang dan drama. Aku menatap kota di bawah, lampu-lampu berkelip indah, janji-janji yang tak terbatas. Aku meraih kembali kendaliku. Aku memutus total ikatan dengan keluarga toksik. Kemenangan sejati Danisa bukanlah posisi direktur atau penthouse mewah, melainkan kedamaian yang tenang yang kini meresap ke dalam setiap serat kehidupannya. Aku bebas.